Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ketapang, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19, sekaligus melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Ketapang. Terjadi penambahan 23 kasus konfirmasi positif COVID-19, sehingga total yang menjalani isolasi saat ini sebanyak 25 orang, semuanya beralamat di Kabupaten Ketapang. Satu di antara kasus konfirmasi positif tersebut telah dinyatakan sembuh. Kewaspadaan warga Ketapang akan ancaman pandemi corona masih harus ditingkatkan karena terdapat 191 kontak erat. Untuk kontak erat, tidak ada penambahan jumlah kontak erat pada hari ini, sehingga kontak erat proses pantau berjumlah 191 orang. Sementara kontak erat yang telah selesai masa isolasi berjumlah 1.993 orang. Dari 191 orang, yakni dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 103 orang, dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 88 orang, tersebar di 8 kecamatan meliputi 26 desa dan kelurahan. Kontak erat tersebut menjalani isolasi di rumah masing-masing dengan pengawasan anggota keluarganya dan puskesmas terdekat. Sedangkan untuk kasus suspek, tidak ada penambahan suspek pada hari ini, sehingga total suspek sampai dengan hari ini berjumlah 3 orang dengan jenis kelamin laki-laki, yakni tersebar di Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara suspek yang telah selesai masa isolasi berjumlah 92 orang, tersebar di 2 kecamatan. Dari 3 suspek, 1 kasus suspek yang dirawat di rumah sakit dan 2 kasus suspek menjalani karantina di rumah dengan pengawasan petugas kesehatan. Sedangkan untuk rapid test, ada penambahan 10 orang rapid test reaktif, antara lain 1 jenis kelamin laki-laki 14 tahun asal Kecamatan Kendawangan, yakni 315. Kemudian 2 perempuan 27 tahun, seorang pelaku perjalanan 316. Kemudian perempuan, jenis kelamin perempuan 40 tahun, asal Kecamatan Desa Delta Pawan, 317. Kemudian jenis kelamin laki-laki 31 tahun, seorang pelaku perjalanan 318. Kemudian perempuan atau jenis kelamin perempuan 30 tahun, asal Kecamatan Delta Pawan, 319. Kemudian jenis kelamin perempuan 13 tahun, asal Kecamatan Delta Pawan, 320, dan jenis kelamin laki-laki 58 tahun asal Kecamatan Benua Kayung, 321. Selanjutnya jenis kelamin laki-laki 22 tahun asal Kecamatan Pemahan, 322. Kemudian jenis kelamin laki-laki umur 28 tahun asal Kecamatan Matan Hilir Selatan, 323. Dan yang ke-10 adalah jenis kelamin laki-laki umur 28 tahun asal Kecamatan Delta Pawan atau 324. Dengan demikian sampai pada hari Senin, pada hari ini 24 Agustus 2020, ada 324 orang kumulatif rapid test reaktif di Kabupaten Ketapang. Di antaranya 158 orang rapid test reaktif dengan hasil swab negatif dan 28 orang sedang menunggu hasil swab dan tersebar di beberapa kecamatan. Kemudian kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 9.601 orang. Sebanyak 9.227 orang non-reaktif dengan sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020. Kemudian kami sampaikan juga untuk pemeriksaan swab. Sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 pada hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah melakukan pengambilan dan pengiriman sampel swab terhadap 1.494 orang dengan jumlah sampel swab sebanyak 2.158 sampel.
Dari 2.158 sampel tersebut, 646 sampel sedang menunggu hasil keluar dan 1.512 sampel telah keluar hasilnya dengan rincian sebanyak 175 sampel positif dari 81 orang terkonfirmasi COVID-19, sebanyak 1.337 sampel dengan hasil negatif. Ada 53 orang yang hasil swabnya dinyatakan negatif dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari kontak erat dan pelajar. Sedangkan kasus konfirmasi positif COVID-19 ada 1 orang kasus konfirmasi COVID-19 yang dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR metode real time yang dilaksanakan Laboratorium Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura Pontianak, yakni kasus 058. Kasus 058, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Kemudian ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19 pada hari ini, yakni sebanyak 23 orang. Antara lain, kasus 059, jenis kelamin perempuan umur 22 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Kemudian kasus 060, jenis kelamin laki-laki umur 34 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Kemudian kasus 061, jenis kelamin laki-laki umur 34 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Kemudian 062, jenis kelamin laki-laki umur 26 tahun asal Kecamatan Muara Pawan. Kemudian kasus 063, jenis kelamin laki-laki umur 19 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Selanjutnya kasus 064, jenis kelamin laki-laki umur 36 tahun asal Kecamatan Benua Kayung. Kemudian 065, jenis kelamin laki-laki umur 29 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Kemudian kasus 066, jenis kelamin perempuan umur 19 tahun asal Kecamatan Matan Hilir Utara. Kemudian kasus 067, jenis kelamin laki-laki umur 22 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Kemudian kasus 068, jenis kelamin laki-laki umur 29 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Kemudian kasus 069, jenis kelamin laki-laki umur 24 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Kemudian kasus 070, jenis kelamin laki-laki umur 25 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Selanjutnya kasus 071, jenis kelamin laki-laki umur 28 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Selanjutnya kasus 072, jenis kelamin laki-laki umur 23 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Kemudian kasus 073, jenis kelamin laki-laki umur 24 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Kemudian kasus 074, jenis kelamin perempuan umur 19 tahun asal Kecamatan Matan Hilir Utara. Selanjutnya kasus 075, jenis kelamin laki-laki umur 35 tahun asal Kecamatan Benua Kayung. Kemudian 076 atau kasus 76, yakni jenis kelamin laki-laki umur 34 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Selanjutnya kasus 077, jenis kelamin laki-laki umur 25 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Selanjutnya kasus 078, jenis kelamin laki-laki umur 37 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Kemudian kasus 079, jenis kelamin laki-laki umur 26 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Selanjutnya kasus 080, jenis kelamin perempuan umur 20 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Dan yang terakhir adalah kasus 081, jenis kelamin laki-laki umur 28 tahun masih dari Kecamatan Delta Pawan. Dengan demikian sampai pada hari ini Senin 24 Agustus 2020 ada 81 orang kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang. 55 orang dinyatakan sembuh, ya. Kami ingatkan sekali lagi 55 orang dinyatakan sembuh dan 25 orang sedang menjalani isolasi mandiri dan fasilitas khusus BSM Ketapang. Hari ini Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah melakukan tracking terhadap kontak erat konfirmasi COVID-19 atau keluarga dan tetangga. Diharapkan warga Ketapang yang 14 hari terakhir mengunjungi City Mall atau berbelanja
agar melaporkan diri ke posko COVID-19 Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang berencana akan melakukan pemeriksaan swab PCR sebanyak 200 sampel setiap minggunya, sebagaimana diharapkan Gubernur Kalimantan Barat. Berikut ini kami sampaikan himbauan untuk kita semua. Dengan mewabahnya virus corona yang telah menyerang banyak negara, ini memiliki dampak sosial yang sangat luar biasa. Salah satu dampak yang sangat terasa di kalangan masyarakat, yakni dengan terbatasnya aktivitas sehari-hari, di mana pemerintah telah menetapkan himbauan kepada masyarakat luas untuk menjalankan proses pembelajaran siswa sekolah dari tingkat kanak-kanak hingga menengah atas. Bahkan sekelas perguruan tinggi, proses perkuliahan juga dilakukan di rumah melalui daring atau dalam jaringan atau kata lainnya online. Hingga saat ini korban yang terkonfirmasi positif COVID-19 masih bertambah. Himbauan pemerintah masih terus mengalami perubahan pada perpanjangan waktu untuk tetap belajar di rumah. Sebagian siswa, begitu juga orang tua telah banyak sekali mengeluh jenuh dan bosan dengan aktivitas yang dinilai terbatas tersebut. Tak sedikit juga anak mulai merasakan penurunan semangat belajar hingga stres. Maka dari sekarang si anak harus diajari untuk menjaga pola belajar di rumah yang sehat agar tetap semangat untuk belajar, menghindari kejenuhan dan minimalisir terjadinya stres. Semua ini memang harus kita hadapi. Semua demi kebaikan dan kesehatan bersama. Pemerintah telah berupaya untuk membuat kebijakan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Maka sebagai masyarakat yang patuh, kita harus saling bergotong royong melawan virus corona dengan cara mendukung dan mengikuti anjuran, tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan press release pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.